Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Kiai Haji Ma'ruf Amin menerima mandat sebagai Wakil Presiden ke-13 pada tanggal 20 Oktober 2019. Bertempat di gedung MPR DPR RI DKI Jakarta, sidang paripurna pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2019-2024 digelar. Momentum ini menandai secara resmi dimulainya masa jabatan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin mendampingi Presiden Joko Widodo. Selang beberapa bulan kemudian, Indonesia dihantam pandemi COVID-19. Sebagai wapres dan juga seorang ulama, Kiai Haji Ma'ruf Amin berperan dalam mengkoordinasikan penanganan pandemi di berbagai daerah, serta memberikan berbagai pandangan terkait ibadah di masa pandemi. Karena kalau dia itu pasti akan menularkan kepada orang lain, bukan saja tidak boleh menghadiri tempat berjemaah, tetapi dilarang, bahkan diharamkan sebab membahayakan. Apabila mudik itu dilakukan, maka sangat berbahaya. Kenapa? Karena sangat berpotensi, bahkan sangat siap dini terjadinya penularan. Sangat siap dini mutayaqqanul idrar, yaitu akan memberikan terjadinya bahaya. Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin memberikan teladan dengan menjadi lansia pertama yang bersedia disuntik vaksin COVID-19. Wapres lantas menghimbau para lansia agar bersedia menerima vaksin COVID-19 guna menekan laju penyebaran virus tersebut. Seiring dengan semakin meredahnya kasus COVID-19 di Indonesia, Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin langsung tancap gas, seakan tak ingin menyanyiakan waktu yang sangat terbatas pasca pandemi COVID-19 untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun, Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin mengunjungi 38 provinsi tanah air dari Sabang sampai Merauke untuk memastikan secara langsung pelaksanaan program-program pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagai figur penting di Republik ini, Wapres Ma'ruf Amin menjalankan sejumlah misi pembangunan bangsa. Salah satunya adalah mengembangkan sektor ekonomi dan keuangan syariah nasional. Sebagai Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Wapres mendorong penguatan ekosistem dan pengembangan produk syariah yang inovatif serta fokus pada kekhasan lokal. Dengan juga menekankan pada pentingnya ekonomi dan keuangan syariah berbasis digital dan percepatan sertifikasi halal khususnya bagi UMKM. Wapres terus bekerja mewujudkan Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini telah dikukuhkan sebanyak 31 Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah yang disingkat KDKS di Indonesia. Di Pak Wapres ini banyak memang perannya untuk mensupervisi dari sisi ekonomi dan keuangan syariah, dan ini salah satu keputusan penting yang dibuat tentunya tidak terlepas dari peran Pak Wapres adalah melakukan merger 3 bank syariah milik Himbara. Nah, 3 bank syariah ini menjadi motor penggerak untuk pertumbuhan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Fokus kerja Wapres lainnya adalah menjadi Komandan Percepatan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Papua. Sebagai Ketua Badan Pengarah Papua, Wapres berusaha memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal sebelum menyusun rencana strategis percepatan pembangunan, sehingga kebijakan dan langkah pembangunan pemerintah benar-benar menyasar kebutuhan masyarakat. Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin tercatat sebagai Wakil Presiden yang paling sering mengunjungi tanah Papua untuk mendengarkan langsung berbagai permasalahan dan aspirasi dari masyarakat untuk kemudian dilaksanakannya solusi yang tepat. Seringkali, beliau mengibaratkannya dengan istilah menggaruk bagian yang gatal. Baik dari kalangan pimpinan agama, adat, pemerintah daerah sendiri, kalangan wanita, kalangan
pemuda, pokoknya lokal champion, dia akan kita dengar hal-hal yang supaya sering saya katakan kita akan menyelesaikan persoalan di sana. Jadi kita akan menggaruk yang gatel. Nah, kita akan tanya yang gatel di mana. Bapak Profesor Ma'ruf Amin adalah sosok pemimpin yang berkarisma dan bersahaja, yang sangat dibutuhkan bangsa dan negara ini. Kami gereja-gereja di tanah Papua telah merasakan kehadiran beliau yang sangat menyejukkan untuk mendorong percepatan pembangunan di tanah Papua melalui pendekatan-pendekatan yang humanis, berbudaya, dan keagamaan secara holistik. Bagaimana untuk memperkuat infrastruktur di bidang layanan dasar, listrik, jalan, dan lain-lain, infrastruktur di bidang ekonomi, dan kemudian penyederhanaan regulasi dari titik tekan beliau. Sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting, Wapres memimpin gerak langkah kementerian dan lembaga dalam mengatasi tantangan tumbuh kembang anak. Berbagai upaya dan inovasi dijalankan demi mencapai target penurunan. Hasilnya, prevalensi stunting turun dari 30,8% pada tahun 2018 menjadi 21,5% pada tahun 2023. Artinya, dalam 5 tahun, tim ini berhasil menurunkan prevalensi stunting sebesar 9,3% atau rata-ratanya 1,85% per tahun. Apresiasi kepada seluruh stakeholder yang terkait, baik dari sisi pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, desa, juga para kader, serta semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan hingga pemantauan pengukuran dan intervensi serentak di seluruh daerah. Di bidang reformasi birokrasi, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional atau KPRBN kerap memimpin rapat koordinasi reformasi birokrasi serta meninjau dan mendorong percepatan berdirinya Mall Pelayanan Publik atau MPP di berbagai daerah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Mengaturkan terima kasih kepada Bapak Wakil Presiden, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, sekaligus sebagai Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional atau KPRBN yang telah senantiasa memberikan arahan dan dukungan untuk perbaikan reformasi birokrasi di Indonesia. Beliau selalu mengingatkan agar birokrasi segera berdampak dan agar kinerja kita segera terukur, oleh karena harus lincah dan cepat. President, good to meet you. Welcome to New Zealand. It is great that you're here and great to have you here. Selama menjabat, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin juga berkunjung ke berbagai negara dan bertemu dengan berbagai pimpinan negara dan tokoh dunia. Misi yang dibawa oleh Wakil Presiden antara lain dalam meningkatkan hubungan bilateral antar negara di berbagai bidang, termasuk dalam rangka memperluas jejaring pengembangan industrial Indonesia, serta dalam upaya mengokohkan perdamaian dan memperkuat kerukunan antara umat beragama di dunia. Bagi saya ada dua hal yang menarik dari sosok Pak Wapres Amin. Yang pertama adalah keterbukaan. Pak Wapres Amin selalu menjawab apapun yang ditanyakan oleh wartawan. Saya ingat waktu pandemi dulu, bahkan ketika wartawan tidak bisa bertemu dengan Pak Wapres, itu diadakan sesi via Zoom. Itu pun dilakukan develop secara online. Artinya ruang untuk tanya jawab itu tetap terbuka. Yang kedua adalah sistematika berpikir Pak Wapres. Pak Wapres itu selalu menjawab runtut satu demi satu apa yang ditanyakan. Pengalaman saya selaku jurnalis, kadang ketika bertanya dengan narasumber, saya bertanya 3, kadang yang dijawab cuma 1, yang kedua tidak dijawab. Baik karena lupa ataupun karena sengaja dialihkan supaya tidak ditanyakan. Tapi beda dengan Pak Wapres, ditanya 3 akan dijawab 3. Terima kasih Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin atas dedikasi dan pengabdiannya bagi bangsa dan negara.